cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meski Haleluya, Tuhan Yesus tolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya senang kita boleh berjumpa kembali melalui renungan atau saat-saat teduh dalam memikirkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah salah satu cara untuk membuat kita hidup berkenan kepada Tuhan, mengarahkan kita hidup berkenan kepada Tuhan. Di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 6, di sana dikatakan begini. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Jadi kita telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya gini saudara, kita bersyukur kita telah menerima Kristus Yesus. Ya, hidup kita milik Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap itu tidak bergeser. Nah, tema kita adalah hidup secara konsisten. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, menjadi anak Tuhan, menjadi seorang pelayan, menjadi seorang anak Tuhan yang layak berkenan kepada Tuhan harus memiliki hidup secara konsisten. Nah, di dalam perikop ini, dari pembacaan firman hari ini adalah kepenuhan hidup di dalam Kristus. Kalau kita baca perikopnya ya. Kata penuh berarti seluruh wadah sudah terisi semua. Ya, saudara-saudara ya, terisi semua. Tidak ada ruang kosong lagi. Tidak ada ruang-ruang yang kosong untuk diisi dengan hal-hal lain. Ya, saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Bila suatu wadah tidak bisa diisi secara penuh, berarti ada kebocoran ya, pada wadah itu. Demikian pula dengan kehidupan anak Tuhan. Mustahil orang mengalami kepenuhan hidup di dalam Kristus bila ada yang bocor dalam kehidupannya. Kebocoran inilah yang membuat kerohanian seseorang tidak pernah bertumbuh maksimal. Bocoran ini. Kelihatan dia melayani, kelihatan dia aktif, dipercaya oleh gembala, dipercaya dalam melayani Tuhan. Dikasih di tempat-tempat event yang bagus supaya makin dia bertumbuh. Tapi kok tidak maksimal? Kok nggak tumbuh-tumbuh itu loh. Ya. Nah ini kita harus periksa. Kenapa saya tidak akan bertumbuh ya? Harus periksa. Kalau orang lain periksa, kita akan tersinggung. Tapi secara ya anak Tuhan, kita harus berani periksa. Kenapa saya tidak bertumbuh? Kalau kita tidak bertumbuh, jangan kita salahkan orang lain. Jangan salahkan tetangga kita, jangan salahkan komunitas kita. Tetapi kita koreksi diri kita. Harus punya keberanian untuk mengoreksi diri kita. Ya. Setelah menjadi anak Tuhan atau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada hal-hal yang harus diperjuangkan secara terus-menerus agar mengalami kepenuhan hidup di dalam Kristus. Ada yang kita harus perjuangkan. Ya. Tidak hanya sekedar kita sudah terima Tuhan, tapi sudah sampai di situ. Tapi ada yang kita perjuangkan. Kesetiaan kita tambah, ketaatan kita tambah, tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Ya. Kenapa ini perlu kita diingatkan kembali kepada? Karena situasi keadaan di sekitar kita berpotensi membuat saudara-saudara kita bisa menjadi anak Tuhan jalan di tempat, tidak maksimal.
Kita sudah tahu firman Tuhan, tapi kita tidak mau melakukan. Kita sudah tahu itu tidak boleh, tapi kita lakukan. Kita sudah tahu itu akan mendatangkan malapetaka dalam hidup kita. Karena apa? Kita lebih mencintai diri kita sendiri daripada Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, maka saudara-saudara, supaya kita ada di dalam kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Tuhan, kepenuhan firman Tuhan, maka saudara-saudara, ya, kita lihat, ya, setelah menjadi anak Tuhan, kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada hal-hal yang kita harus lakukan. Apa yang kita harus lakukan supaya kita mengalami kepenuhan di dalam Kristus? Maka kita harus tetap di dalam Dia. Jangan bergeser, jangan terpengaruh. Ya. Jangan terpengaruh. Hendaklah hidupmu di dalam Dia, kata ayat nas tadi. Rasul Paulus menganalogikan orang yang tetap di dalam Tuhan ibaratnya pohon yang kokoh, bukan karena pokoknya yang besar, melainkan karena pohon itu tertanam baik. Kalau engkau tertanam, jaga itu, saudara. Tertanamnya baik, jangan tertanam tidak baik, gitu loh. Kalau kita tertanam tidak baik, hasilnya pun tidak baik. Kemanapun kita pergi dan hasilnya tidak baik. Tapi mari kita tertanam. Dan saya percaya, kalau kita tertanam baik, ya saudara-saudara, di mana kita dipercaya, maka hasilnya baik. Ya, saudara-saudara, dengan saudara-saudara, ya, kita lihat bahwa Paulus menganalogikan kita seperti pohon yang tertanam, ya. Bukan masalah besar, tetapi melainkan karena pohon itu tertanam baik dengan akar yang menjalar di bawah permukaan tanah. Ya, saya pernah singgung ini tentang akar tunggal yang masuk ke dalam. Sehingga kokoh dia, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah goyah. Kalau ada masalah, tetap dia di dalam Kristus. Kalau dia ada persoalan, tetap dia melayani Tuhan. Kalau dia ada persoalan, dia bereskan. Karena ada orang mentalnya, ada masalah, pindah sana, pindah sini, menghindar. Saya mau kasih tahu, kita tidak akan pernah menghindar di hadapan Allah. Ya, tidak akan pernah. Mau lari kemana, ada. Dan Tuhan tutup jalan kepada mereka-mereka. Karena tidak punya prinsip, tidak konsisten. Nah, jadi pohon seperti ini bukan tidak mengalami tempaan angin. Yang tertanam itu bukan tidak mengalami tempaan, tetapi ia tetap kokoh bertahan ketika angin datang, ya, menerpah tuh, ya, dia tetap kokoh. Angin di sini bicara tentang pencobaan, bicara masalah. Dia tetap kokoh, dia bertanggung jawab, dia tidak mau menghindar, dia tidak membohongi. Ya, saudara-saudara, Tuhan Yesus menjelaskan prinsip ini ibarat ranting yang melekat pada pokok anggur, di mana pokok itu adalah dirinya sendiri. Kalau kita baca itu di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1, dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah pengusahanya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita lihat di dalam ayat 4, ya, ayat 1 dan ayat 4. Jadi ranting yang melekat erat pada pokok akan mendapatkan getah yang membuatnya potensial berbuah lebat. Jadi punya potensi. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang setia, orang yang punya prinsip, orang yang konsisten dengan Tuhan, dengan di mana dia dipercaya untuk dipercaya oleh Tuhan, di mana dia ada, ya, dia akan menghasilkan buah.
Karena seperti cabang yang lengket pada pokoknya, yang mendapatkan getah, yang menghasilkan buah yang lebat. Jadi pemazmur juga menggambarkan bahwa pohon yang tertanam di tepi aliran air potensinya untuk berakar, bertumbuh dan berbuah. Ya. Ungkapan hendaklah hidupmu tetap secara gramatikal merupakan kata kerja perintah untuk hidup secara konsisten, tidak mudah berubah, tidak mudah goyah, dan di segala keadaan. Ya, saudara-saudara, itu adalah suatu tindakan yang harus selalu diupayakan dari dalam diri kita sendiri sebagai situasi atau kondisi yang tengah dialami. Jadi mari kita konsisten. Sudahkah kita konsisten dengan Tuhan? Dengan firman Allah, dengan apa yang kita tahu dan kita berbuat? Atau kita sudah tahu tetapi kita tidak mau melakukan, pura-pura tidak tahu, pura-pura. Artinya orang seperti ini, dia lebih menyayangi, menuruti kehendak dagingnya daripada kehendak Tuhan. Yaitu di dalam firman Tuhan. Agar dapat menjadi anak Tuhan yang konsisten, yang tidak dipengaruhi situasi atau keadaan yang ada, kita harus tetap hidup di dalam Kristus. Ketergantungan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua sehingga kita makin hidup secara konsisten di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.